Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencet. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten nabi. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek dicek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Nah, kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam, teori ini runyam sekali, fatal. Sampai lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain, ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu, Muhammad bin Busiri itu, ini salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah, kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan, di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Oke, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud, terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri tetap saya bilang, "Cung, napas nganggur yo tahajud. Tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, "Fa kaifa yakunul amru bil ma'rufi mazmuman." Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan mazmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir, sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasor. Dulu pengarang Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga dihizib. Santri ora di musuh wong fasik, duwene kancane dhewe, akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim, sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sada kata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu
Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali, termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini pakai fathah ya. Oh, itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar, karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab, padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini, ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad, katanya. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyak lah teks ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah, karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai itu anak kamu panggil namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak kadung ra kiai itu kan. Itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah, itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad tuh bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham kamu nyari siapa. Akhirnya mereka bilang ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu Quran juga main di ranah nama, sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan ngalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini, kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin, kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin Arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil Arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab, bagaimana anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu, baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu.
Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul ma. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja? Masa ke surga aja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Muridnya kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana, saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi nggak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqon oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqon itu tentu dari kitab Itqon. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab, dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun zahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW, ahabbal khalqi ilallah, kepen ciloko mencet ya. Wong jajar Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman nabiyuka?" Wah, itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Said Muhammad, ini kan teman-teman tanya, piye carane alim tafsirnya saja, caranya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Wah itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innal ladzina qalu
Rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu sayyidul auli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok, kata orang kalau dipukul jul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsil sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencet. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten api. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek dicek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse, mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah, itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marrobuka, ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya tidak pernah khataman alfiyah kan, repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi, itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa. Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharudz dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora Allah wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan dhamir paling makrifat di antara 6 isim makrifat, paling makrifat itu dhamir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah, yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya wong ora tahu ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah tuh gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka. Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana, ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokulhu ya salim sendiri kan, nggak ada saingannya itu. Makanya kata Sayyid Muhammad, beliau mengatakan kita meyakini umumal hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umumal hisab bahwa hisab hanya yaktasul liqaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Quran.
Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dzahiril ahadits. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dzahiril ahadits. Karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzanu. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspeknya sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhassisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhassis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai itu iddahnya itu 3 kali masa nopo suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salasata quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salasata quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba andai kan sampean hafal Quran itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk jauhi, kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang, kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling, apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling, apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja.
Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Sebenarnya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah, kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah, kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail, tadi mun pensiun mun boten niku mun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyata karena terjadi kasfil aurat? Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk, yang sepuh-sepuh, desainer itu dosa gara-gara tren pakaian ini mau wedok buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda entah saking belingnya, entah saking pinternya enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Kita coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Saman jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram nggak? Saman jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kayak muda saya masih ingat betul, saya tanya, lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu sampai Kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi podo repoti. Podo repoti nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal, Gus, nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok malah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah, makanya sama tidak wajib anut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu, tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu
la yutraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lho nggih kan kaidahnya kan gitu, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. Ma la yutraku kullu napa ma la yutraku kullu la yutraku napa kullu. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saff, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqtulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapa nih la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya tuh pernah loh debat sama orang salah, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Kamu tuh kan ngeri.